Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas dulu materi pembelajaran kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema pemimpin yang memahami dan memakai berbagai gaya kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu penting kita memahami, tapi juga sekaligus memakai berbagai gaya kepemimpinan? Karena banyak pemimpin di dunia ini baik dalam kepemimpinan pelayanan gerejawi, bahkan dalam kepemimpinan usaha bisnis atau organisasi apapun, seringkali mereka hanya bisa memulai, membangun usaha, pelayanan, dan bisnis itu. Memang bertahan, tapi untuk jangka waktu yang sangat singkat. Artinya tidak lama kemudian. Ya, perusahaan, pelayanan, bisnis, organisasi yang dipimpin itu tumbang. Mengapa? Karena para pemimpin itu tidak memahami betul ya gaya kepemimpinan yang efektif untuk dia pakai dalam mengarahkan, membimbing, mendorong, memotivasi dan mengajar setiap jemaatnya atau setiap karyawannya, bahkan stafnya. Dia tidak tahu gaya kepemimpinan mana yang paling tepat, gaya kepemimpinan mana yang paling efektif dan produktif dalam memimpin jemaat atau juga karyawan stafnya. Itu masalahnya. Sehingga lama-kelamaan orang yang dipimpin itu akan mundur secara pelan-pelan. Yang diawali dengan cara mereka tidak mau datang lagi. Ya. Dan lama-kelamaan ketidakdatangan mereka itu menandakan bahwa mereka sedang mengatakan goodbye Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Nah, di dalam dunia profesi, pekerjaan, usaha, dan bisnis hal yang sama juga bisa terjadi. Ada banyak perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan perusahaan-perusahaan multi internasional. Awalnya, waktu perusahaan-perusahaan itu dibangun begitu luar biasa. Tetapi lama-kelamaan, perusahaan yang begitu awalnya begitu luar biasa besarnya, jangkauannya, cabangnya ada di berbagai wilayah, daerah, dan negara. Lama-kelamaan tumbang. Itu kan yang terjadi sejak adanya pandemi COVID-19. Dulu, sistem pelayanan, iya, gerejawi atau juga dalam usaha dan bisnis itu kita tahu hanya bersifat manual, Bapak Ibu. Artinya pelayanan kepada konsumen, pelayanan kepada jemaat itu kan tatap muka langsung ya. Tetapi sejak pandemi COVID datang, berubah semuanya. Karena kita tidak lagi selalu bisa melayani bertatap muka langsung dengan jemaat dan bahkan juga dengan orang-orang yang kita pimpin. Maka terjadi sebuah peralihan budaya kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu lewat aplikasi juga. Nah, banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta, banyak para pemimpin-pemimpin yang tidak paham bagaimana mengubah paradigma, bagaimana mengubah gaya kepemimpinannya dari yang lama ke keadaan yang baru. Sehingga ya gereja setelah pandemi itu banyak yang tutup. Bahkan berkali-kali saya katakan kepada Bapak Ibu, beberapa orang pendeta curhat ke saya, mereka minta didoakan supaya diteguhkan dan diyakinkan Tuhan mereka untuk tidak lagi jadi pendeta. Lalu pertanyaannya, maunya jadi apa? Lalu saya katakan kepada mereka, kalau Bapak itu tidak mau lagi jadi pendeta, maunya jadi apa? Saya bilang, kalau mau jadi pengusaha, lihat tuh para pengusaha tuh banyak yang bangkrut, saya bilang. Jadi maunya apa sebenarnya? Ya mereka nggak bisa jawab apa-apa. Saya bilang, saya kira solusinya bukan kita resign dari panggilan hamba Tuhan, tapi bertobat dan berubah, mengubah cara berpikir atau gaya kepemimpinan kita. Itu yang penting sebenarnya. Nah, supaya kita tidak mengadopsi atau tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para pendeta, hamba Tuhan, profesional, pengusaha yang gulung tikar pelayanannya, usahanya, dan bisnisnya, maka kita perlu belajar berbagai gaya kepemimpinan. Yang sebenarnya ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam masa-masa pelayanannya selama kurang lebih 33 tahun di dunia ini. Dan apa saja gaya kepemimpinan yang pernah dipakai oleh Yesus dalam mengarahkan, membimbing,
memotivasi para murid-muridnya. Nanti akan kita lihat lebih jauh lagi. Nah, alasan pentingnya memakai berbagai gaya kepemimpinan. Yang pertama kita harus pahami dulu Bapak Ibu. Karena setiap orang yang lahir ke dunia ini, dari sononya, dari sumbernya, dari Tuhan sendiri. Memang sudah punya kelebihan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sudah punya potensi yang berbeda-beda juga. Juga sudah punya karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain juga. Hal itu dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 5 tentang ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Artinya, memang Tuhan menciptakan kita itu dengan perlengkapan karunia ya atau potensi atau talenta atau kelebihan berbeda-beda Bapak. Gak ada kita ini yang sama persis 100%. Potensi, karunia, kelebihannya enggak ada. Orang yang kembar, saya enggak tahu ya Bapak Ibu punya anak kembar atau tidak. Tapi kalau ada pun di antara Bapak Ibu yang punya anak si kembar, pasti anak Bapak Ibu yang kembar itu juga tidak punya kesamaan 100% dalam semua aspek kehidupan mereka. Termasuk potensi, termasuk karunia, pasti berbeda. Padahal mereka keluar dari perut yang sama. Hanya dibedakan, ya, menitnya saja. Kembar yang pertama lebih duluan lahir, lalu si kembar yang kedua. Itu aja sebenarnya. Ya, di situ aja sudah ada perbedaan. Apalagi kalau mereka sudah makin bertumbuh besar, akan terlihat betul lah karakteristik, potensi, karunia yang mereka miliki juga sungguh amat berbeda-beda. Nah, ini realitas, ini fakta. Yang mau tidak mau suka atau tidak suka, kita sebagai pemimpin tidak boleh stagnan. Tidak boleh hanya memakai satu gaya kepemimpinan, nggak boleh. Saya kasih contoh. Kita punya 2 anak. Bapak Ibu kalau hanya memakai satu gaya memimpin anak, ya, lalu gaya yang sama juga Bapak Ibu pakai mengarahkan anak yang kedua, maka juga tumbuh kembang anak itu tidak maksimal. Ini baru dalam konteks memimpin anak Bapak Ibu. Apalagi kalau kita memimpin umat, memimpin para penatua, majelis, sintua, memimpin para pendeta pula. Yang notabene tindak tanduknya, wah, sangat multi majemuk. Belum lagi kalau kita di dalam konteks usaha, bisnis, dan pekerjaan. Banyaknya kepala di kantor, di perusahaan itu menandakan kita tidak boleh hanya memakai satu gaya kepemimpinan kepada satu orang. Bisa kita pakai untuk memimpin banyak kepala. Itu pasti nggak bisa. Itu pasti nggak maksimal. Tuhan Yesus juga menyadari akan hal ini. Waktu dia merekrut para murid-muridnya, dia tahu betul. Para murid itu memiliki latar belakang, pola pikir, pendidikan, karakter, keluarga yang berbeda-beda juga. Dan termasuk juga para murid itu punya latar belakang pekerjaan atau profesi awalnya berbeda-beda juga. Maka Tuhan Yesus menangkap, ya, saya harus memimpin mereka ini dengan multi gaya kepemimpinan. Nah, pada saat kita hanya memahami dan memakai satu gaya kepemimpinan dalam memimpin banyak orang, jemaat, karyawan, atau staf, maka dapat dipastikan konflik akan subur berkembang. Dan konflik itu akan meluluhlantahkan, akan menghancurkan pelayanan, gereja, organisasi, dan perusahaan itu sendiri. Sama juga. Kalau kita hanya memakai satu gaya kepemimpinan dalam memimpin anak-anak kita, maka konflik dalam rumah tangga juga akan begitu hebat. Dan tidak tertutup kemungkinan anak-anak itu tidak lagi mereka bisa merasakan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tumbuh kembangnya mereka. Nah, maka untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, muncullah konflik, muncullah masalah, dan bahkan visi, misi, tujuan, target, atau hasil yang mau dicapai di dalam pelayanan, di dalam organisasi, usaha, pekerjaan, dan bisnis, itu tidak bisa dicapai dengan maksimal.
Salahnya Tuhan? No. Salahnya kita sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dulu yang pertama, gaya kepemimpinan.